paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita selalu diberikan kenikmatan, rezeki dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada webinar hari ini ya. Dan sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan modernisasi seperti saat ini ya. Kita bisa menggunakan teknologi ya, kita bisa webinar jarak jauh. Nah, ini sungguh hebat sekali ya. Oke, hari ini kita sebetulnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu formal juga. Jadi hari ini sekedar sharing saja. Oke, tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman, Bapak Ibu guru di sini ingin bertanya, nanti silakan saja ya. Oke, saya coba lihat dulu di sini sudah kumpul ya, sudah ada Ibu Ari Anissa, Ibu Kania sudah ada di sini, Bapak Brilian ada, ya, Ibu Intan ada, Ibu Widya sudah ada, Pak Egi sudah ada, Bapak Tori ada, oke. Kemudian Ibu Tri juga sudah ada di sini ya. Coba saya cek juga. Ada Ibu Flora ada, Ibu Intan ada, Ibu Lica ada, dan Ibu Tuti ada. Ya, semoga teman-teman sehat selalu di sana. Ya, kita mulai dulu ya dari hal-hal yang menjadi mukadimah kita atau menjadi keresahan kita bersama ya. Saya akan coba share screen. Oke, saya akan share screen. Saya lupa saya taruh di mana ya. Tunggu ya. Oh, ini. Oke, pada webinar kali ini sebetulnya ini juga adalah bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 ya, untuk memenuhi tugas modul 1.4 mengenai aksi nyata, yaitu tentang diseminasi budaya positif dan juga segitiga restitusi ya. Oke, ada yang masuk ya? Tunggu sebentar, ada yang masuk. Oh, boleh. Oke. Ya, selamat datang Ibu Lini Katahati. Kita lanjut ya. Ya. Jadi materi kita hari ini tentang diseminasi budaya positif dan juga segitiga restitusi. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah tahu dan mengerti. Ini kita sama-sama sharing saja. Namun bagi yang belum pernah mendengar tentang diseminasi budaya positif dan juga segitiga restitusi, kita bisa belajar bersama di sini ya. Oke, kita mulai dulu. Oke, ini perkenalkan. Nama saya Dimas Kusuma, SPD. Saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian di sini ada Ibu Mislidar SPD selaku pengajar praktik saya pada program CGP angkatan ke-7, dan juga Ibu Heni Inawati IP selaku fasilitator calon guru penggerak angkatan ke-7. Oke. Kita mulai saja. Ini mukadimahnya ya sebelum kita masuk ke budaya positif dan juga ke segitiga restitusinya.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, ya, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak. Dari statement Bapak Pendidikan Nasional ini ya jelas ya bahwa pendidikan itu memprioritaskan yang pertama adalah bertumbuhnya pendidikan budi pekerti. Ya, jadi kalau lihat dari statement ini tidak kita lihat kata pintar terlebih dahulu, justru budi pekertinya dulu ya sebelum pikiran. Jadi sebelum kata pintar, anak itu dibuat supaya mempunyai akhlak yang baik dahulu gitu ya. Baru kemudian tubuh anaknya, berarti baru fisiknya. Jadi pertama akhlaknya, kemudian otaknya atau ilmunya, kemudian baru fisik ya. Lanjut. Aduh, kecepatan. Nah. Oh ya betul. Ki Hajar Dewantara juga menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3 ya. Nah, tadi yang seperti saya bilang sebetulnya. Yang pertama membentuk budi didik yang halus pada pekerti peserta. Kedua, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Dan yang terakhir, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Maka sebetulnya dari statement ini jelas ya kalau pendidik atau guru itu tidak bisa tergantikan oleh robot atau internet sekalipun ya. Walaupun berkembangnya zaman ya, tapi tetap peran guru itu sangat penting ya. Kalau kita cuma berpikir bahwa bisa tergantikan dengan internet, mungkin kecerdasan otak anak bisa ya dibantu oleh internet. Tetapi untuk mendidik pekerti peserta, menghaluskan akhlaknya, itu tidak bisa digantikan oleh mesin sekalipun, sehebat apapun ya. Jadi peran guru itu sangat penting ya bagi kesuksesan suatu negara sebetulnya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas yang meliputi. Nah, ini sebetulnya ini sangat terkenal ya. Yang pertama, Ingarsa Sungtulodo. Ya, sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Jadi sebelum kita mendidik siswa kita, sebelum kita berharap siswa itu menjadi pribadi yang baik, terlebih dahulu seorang guru harus bisa menjadi pribadi yang baik, yang patut ditiru oleh murid-muridnya, bahkan bagi masyarakat luas yang ada di sekelilingnya ya. Jadi peran guru di sini adalah menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik ya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa. Pendidik harus mampu menciptakan ide bagi peserta didiknya ya. Jadi di sini pendidik ini menuntun anak untuk mampu berinovasi gitu ya, mampu berinovasi, mampu untuk kreatif gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak kan lulusan-lulusan sekolah kita setelah lulus sekolah mau apa gitu. Saya mau jadi satpam aja dah. Saya mau jual pulsa aja dah. Salah nggak salah juga sih. Cuman tujuan pendidikan di sini adalah agar siswa juga mampu berkarya gitu ya. Bukan cuma jadi pekerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri
gitu ya. Tidak menjadi kuli panggul, tetapi menjadi bos atas usahanya sendiri, gitu ya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Pendidik itu harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Nah, di sini kita bisa bayangkan ya, bahwa pendidik itu kata-katanya, lisannya, ya tutur kata, lisan dan perbuatannya harus menjadi inspirasi, harus mampu memotivasi peserta didiknya. Mungkin yang tadinya peserta didiknya udah males gitu ya. Nah, dengan ucapan gurunya dia mampu terbakar lagi semangatnya gitu ya untuk maju ke depan gitu ya. Jadi menjadi motivator di sini fungsi seorang guru ya. Jadi yang pertama tadi saya ulangi, menjadi teladan ya, menjadi contoh yang baik. Yang kedua, eh, mendorong anak supaya mampu untuk berkarya gitu. Yang ketiga, mampu menjadi motivator, memotivasi anak. Ketika anak itu lemah, dia mampu kuatkan gitu. Ketika anak itu merasa ingin menyerah gitu ya, guru itu mampu untuk membuat anak itu bangkit kembali gitu ya. Oke. Kemudian kita bicara sekolah dulu. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal ya, baik dalam bentuk sekolah negeri yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru. Nah, ada yang kita kasih penekanan di bawah pengawasan guru. Nah, gurunya harus seperti apa? Pertanyaannya seperti itu kan. Kita lanjut. Mutu sekolah juga sangat bergantung pada proses pembelajaran ini yang bisa ditunjang oleh penyedia fasilitas oleh sekolah. Jadi yang pertama tadi kan tentang mutu gurunya, kemudian di sini fasilitas sekolah, baik dalam bentuk fisik, sarana dan prasarana maupun kompetensi tenaga pengajarnya. Semakin baik fasilitas sekolah dan tenaga pengajar, kemungkinan lulusannya pun juga akan baik, bermutu dan juga kompeten. Nah, sekolah akan menjadi wadah yang tepat bagi peserta didik dalam mengembangkan bakat, kemampuan, dan juga kepribadiannya. Jika sekolah tersebut selain menyediakan sarana prasarana yang lengkap, guru-guru yang berkualitas, proses KBM yang menyenangkan, juga harus mengaplikasikan yang disebut dengan budaya positif. Pertanyaannya di sini, sudahkah kita mengaplikasikan budaya positif? Apa itu budaya positif? Ya, apakah selama ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Coba nanti Bapak dan Ibu guru bisa bertanya pada diri sendiri. Saya udah melakukan belum ya? Gitu. Ya, mungkin habis ini ada yang tanya dulu. Saya akan buka sesi pertanyaan setiap setiap saya berhenti menjelaskan mungkin ya. Oke. Kalau tidak ada, kita akan coba saya akan coba nanya dulu deh ya. Menurut Bapak Ibu nih, menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif? Coba yang bisa jawab mungkin bisa klik apa namanya? Ya, halo. Ada yang mau bertanya dulu? Ya, Bu Ari ya. Ya, silakan Bu Ari. Ya, silakan. Ingin menanggapi ya bahwa budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah
kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, Pak. Betul, itu bagus sekali Bu Hari jawabannya ya. Paparan jawaban yang bisa saya pakai juga. Ya, ada lagi mungkin yang punya jawaban berbeda? Oke. Belum ada ya, belum ada lagi ya. Saya lanjut dulu ya, berarti saya lanjut nih ya. Tadinya di mana saya ngetiknya? Oh, di sini. Ya, apa itu budaya positif? Oh, ada orang masuk. Tunggu ya, ada yang masuk lagi kayaknya. Ya. Oke. Ya, selamat datang Bapak Adam Kurniawan. Sehat Pak Adam? Alhamdulillah sehat, Mr. Diku. Masya Allah. Kita lanjut ya. Ini baru kita mulai tentang budaya positifnya Pak Adam. Oke, kita lanjut ya. Apa itu budaya positif? Nah, kita akan jabarkan di sini ya. Oke, pengertiannya budaya positif itu atau budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab ya. Nah, latar belakangnya nih, kenapa kita harus melakukan budaya positif ya? Ya, karena menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu adalah hal yang penting ya, urgensi ya, karena lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman dan menyenangkan ya. Sebetulnya aman, nyaman, menyenangkan dan kondusif ini bukan cuma untuk peserta didik sih, tetapi juga untuk si pendidiknya juga. Jadi kalau pendidiknya merasa kondusif, aman, nyaman, peserta didiknya pun demikian, maka nanti tujuan pendidikan yang tadi kita bahas sebelumnya akan terwujud gitu ya. Lanjut ya. Ya, jadi nyaman, menyenangkan agar peserta didik merasa betah untuk belajar berlama-lama di sekolah ya. Ini saking betahnya ya. Sampai waktu bel pulang aja mereka masih di sekolah gitu. Ya, tanpa merasa tertekan. Jadi bukan karena ada peraturan ya, tetapi karena keinginan mereka sendiri. Karena mereka betah, merasa kalau sekolah adalah bagaikan rumah kedua gitu ya. Nah, penciptaan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh pendidik melalui keteladanan terkait kedisiplinan. Ya. Memulai pembelajaran dengan kesepakatan atau kontrak belajar. Kalau kita biasanya sebagai guru di awal pertemuan suka buat kontrak belajar gitu ya, atau mungkin aturan bersama gitu yang dibuat oleh guru dan juga oleh murid gitu ya. Nah, memberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat dan dalam memberikan pelayanan, serta selalu berusaha memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik agar peserta didik nanti enjoy ya, bukan kinder joy di sini ya. Enjoy itu artinya merasa menikmati gitu ya dalam belajar tanpa ada keterpaksaan ya. Nah, ini kan sebetulnya hal-hal yang sering kita lihat selama ini adalah mereka sebagai peserta didik seringnya yang kita lihat mereka terpaksa gitu belajar matematika gitu ya. Kalau nggak ada guru, kita bisa lihat indikator mereka terpaksa atau tidak. Kita coba aja ya, kalau kita misalnya keluar kelas, apakah mereka masih baca bukunya atau masih mencoba memahami gitu ya materinya, atau
Mereka sudah buka HP lagi, mereka sudah main Mobile Legend lagi, gitu ya. Itu indikatornya gampang sebetulnya ya. Nah, menciptakan suasana positif berhubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena suasana yang positif akan dapat mendorong dan memotivasi peserta didik untuk belajar tanpa disuruh. Ya, jadi dengan kesadaran sendiri. Nah, ini ya, dan disiplin tanpa harus ditakut-takuti. Kan ada juga ya, nanti kalau kamu nggak ikut pembelajaran atau nggak ngerjain PR, nanti saya hukum ya. Nah, masih suka ada ya guru-guru yang seperti itu ya, masih ada. Mungkin di ya, halo selamat malam Pak Ade Sofianto, selamat bergabung. Kita lanjut ya Pak Ade ya. Kedengaran suaranya Pak Ade di sana? Oke, kita lanjut ya. Lanjut, kita mulai ke budaya positif ya. Ketika kita membahas budaya positif, ada beberapa aspek yang kita akan coba pelajari bersama. Yang pertama, materinya tentang perubahan paradigma. Yang kedua, mengenai konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi ya. Dapat ditemukan di sekolah melalui sebuah kegiatan dan pembiasaan yang diawali dan dipelopori oleh calon guru penggerak. Ya, kebetulan kalau di SMA Islamic Center ini ada 3 orang ya. Ada Pertama sudah menjadi guru penggerak. Yang masih calon guru penggerak tuh ada saya dan juga ada Bu Elis ya. Kita lanjut, kita masuk ke perubahan paradigma ya. Apa itu pembelajaran menggunakan paradigma baru? Ya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kita boleh tarik ke belakang ya. Dahulu banyak guru-guru kita di masa lalu ya mengajar tidak berpusat kepada anak murid ya. Pembelajaran hanya dilakukan searah. Jadi gurunya itu kayaknya sumber utamanya gitu. Jadi metode yang dilakukan biasanya pidato dan paling hebatnya hanya tanya jawab saja gitu kan. Biasanya hanya guru sumber utama dan sumber tunggal ya dalam mentransfer ilmu gitu ya. Jadi peserta didik tuh tidak berkembang gitu ya secara keilmuan sebetulnya ya. Karena merasanya seperti disuapin aja gitu kan. Ini pokoknya disuapin terus sama gurunya. Jadi si peserta didik ini tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi gitu ya. Untuk mencari, untuk berdiskusi. Ya, mencari informasi tidak dapat kesempatan, diskusi juga enggak gitu kan. Nah, pada paradigma baru ini ya, pembelajaran kita akan berfokus ya, pembelajaran kita berfokus kepada murid. Jadi sebetulnya indikatornya gampang ya kalau untuk paradigma baru ini ya. Indikatornya gimana? Indikatornya kalau murid aktif, gurunya biasanya nggak terlalu capek gitu ya. Kenapa? Karena gurunya cuma memberikan pancingan aja, memberikan umpan gitu kan. Kemudian biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka bertumbuh. Kita menjadi fasilitator saja. Kita memfasilitasi mereka dalam belajar gitu ya. Membuat
setiap perjumpaan dengan kita tuh pelajaran di dalam kelas itu menjadi bermakna gitu bagi mereka. Pelajarannya menyenangkan gitu kan prosesnya. Jadi mereka tuh pasti seneng, pasti kangen sama guru-guru kayak begitu ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi guru yang demikian, ataukah kita masih menjadi guru yang menggunakan gaya lama dalam mengajar? Nah, ya, biar hati kita yang menjawab mungkin ya. Oke, lanjut kita ke disiplin positif dan juga motivasi. Tapi sebelum sampai ke sini, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Saya buka sesi pertanyaan dulu. Silakan. Pak Ade mau bertanya, Pak Ade? Oke, sampai sini belum ada yang ini ya, belum ada yang bertanya ya. Oke, lanjut mungkin Ibu Tri mungkin mau bertanya, Ibu Tri. Oh, Ibu Ari lagi ya. Ya, silakan Bu Ari. Ya, Pak Dimas mau izin bertanya nih, bagaimana cara kita mengatasi masalah murid ya? Jika nanti muridnya sudah berapa kali kita hukum kita kasih restitusi tapi tidak membaik juga, bagaimana itu? Terima kasih dan mohon jawaban dan tanggapan dari Mr. Diko ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Sebetulnya ini kita belum sampai situ tapi nggak apa-apa sih. Apakah menunggu terjawab seiring berjalannya materi kita nanti? Saya belum nyampe situ tapi nggak apa-apa. Nanti aja kita jawabnya ya, Ibu Ari ya. Nanti soalnya penjelasannya akan sampai ke sana. Penjelasan saya akan sampai ke sana. Oke, Ibu Tri mungkin ingin bertanya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nanti Ibu Ari pertanyaannya saya akan jawab ya. Seiring dengan bergulirnya materi saya. Oke. Kita masuk ke disiplin positif dan juga motivasi. Oke, apa yang kita gini. Mungkin sebagian besar dari kita akan berpikir ya bahwa disiplin adalah mematuhi segala aturan yang berlaku gitu ya. Dan bila melanggar maka akan mendapatkan hukuman. Pokoknya disiplin itu sifatnya tegas, takut sama aturan gitu ya. Takut datang telat, takut melanggar aturan. Apakah di benak kita disiplin itu seperti itu? Baik peserta didik maupun guru apakah berpikir demikian gitu ya? Oke, kita akan coba tarik ke penjelasan dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, KHD ya. Saya suka singkatnya KHD. Kalau di Mas Kusuma kan DKH. Ini semua kebalik aja sebetulnya nih. Oke, Bapak pendidikan kita berkata bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Ya, kalau dari statementnya Bapak Ki Hajar Dewantara jelas ya bahwa ketika kita bicara merdeka aja ya,
Di situ juga ada kata disiplin. Orang yang tidak disiplin, ya, tidak bisa dikatakan bahwa individu itu merdeka. Merdeka itu jika mereka bisa mendisiplinkan dirinya sendiri gitu ya. Bisa mengatur dirinya sendiri agar teratur gitu. Ya. Saya ambil contoh misalnya eh saya nih sebagai seorang guru misalnya gitu ya. Saya mungkin atau saya tanya ke teman-teman di sini. Apakah teman-teman guru di sini datang ke sekolah, datang ke tempat kerja kita tepat waktu? Apa karena takut dengan hukuman atau teguran dari kepala sekolah? Apakah kita datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat penghargaan dan pujian dari kepala sekolah dan guru lain? Ataukah kita datang ke sekolah, ke tempat kita bekerja, karena kita merasa bahwa menjadi orang disiplin itu adalah hal yang sangat baik bagi pribadi kita gitu. Ya. Adalah merupakan hal yang baik yang harus kita lakukan. Apakah demikian? Ya, coba saya tanya salah satu ya. Saya coba tanya Ibu Intan deh. Ibu Intan, halo? Iya. Ibu Intan sehat ya, Bu Intan? Iya. Ibu Intan nih, saya coba bertanya ya ke Ibu Intan ya. Nih Ibu Intan nih misalnya nih ya. Ibu Intan itu datang ke sekolah, datang ke tempat kerja tepat waktu. Apakah alasannya karena takut diomelin sama kepala sekolah atau karena pengen dapat penghargaan dari kepala sekolah atau Ibu Intan datang ke sekolah tepat waktu itu karena Ibu Intan merasa bahwa penting menjadi pribadi yang disiplin gitu. Yang mana Bu Intan? Iya. Selama ini begitu ya Bu Intan ya. Ya, luar biasa Bu Intan ini guru yang paling rajin ya. Belnya jam 7 dia datang jam 6.45 udah datang, luar biasa ini. Ya bisa menjadi panutan kita semua. Pak Ade juga nih, Pak Ade juga sebagai guru piket ini luar biasa ya. Orang-orang datang jam 6.45, beliau datang jam 6.30 ya. Saya patut berbangga punya teman guru seperti Pak Ade ini, luar biasa ya. Oke ya, kita lanjut. Jadi lanjut ya ke sini. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya Nora mong lepasing pangres nging uga kuat kuata amandiri priangga. Untung ada terjemahannya sebenarnya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Ya, pemikiran Ki Hajar ini sejalan juga dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline tahun 2021 ya. Jadi kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dulu. Ya, ketika kita sudah teratur diri kita, baru kita bisa disebut individu yang merdeka karena kita lepas dari pihak luar yang mengatur. Ya gitu ya. Jadi kalau nggak mau diatur orang, kita harus bisa mengatur diri kita sendiri dulu. Gitu ya. Sehingga ketika kita sudah teratur, kita tidak perlu orang lain untuk mengatur diri kita, gitu ya.
Oke, I'm possible. Kita masuk ke motivasi ya. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya tentang disiplin dulu sebelum saya ke motivasi? Mengenai disiplin ya. Mungkin Bapak Tori, mungkin Bapak Tori bisa memberikan pertanyaan atau mungkin bisa memberikan apa ya, sedikit masukan gitu, atau mungkin dari Padam. Padam ini keren ya, ini gambarnya gambar kucing ya. Oke, saya lanjut dulu deh kalau gitu ya, karena pada diam-diam aja nih. Saya lanjut. Ya, ya. Tadi suara siapa ya? Oke, saya lanjut ya. Kita ke motivasi. Apa sih yang disebut dengan motivasi? Ya, waduh. Motivasi adalah dorongan ya yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Jadi ini ada di ini ya, di dalam alam sadar ya. Sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, pengertian motivasi bisa kamu atau kita maknai sebagai alasan yang cukup kuat ya, yang sangat kuat untuk melakukan suatu tindakan. Saya contohin. Misalnya orang berpuasa rela menahan lapar gitu ya, dari mulai terbit matahari sampai matahari terbenam gitu ya. Motivasinya sangat kuat tuh. Kenapa mereka itu, atau macam-macam sebetulnya. Macam-macam tuh. Ada yang berpikir bahwa saya pengen ngurusin badan, ada yang motivasinya kayak gitu. Ada yang mungkin karena itu bulan Ramadan ya. Ada yang mungkin ingin berpuasa karena kata orang tuanya pengen dikasih uang kalau misalnya puasanya full 30 hari gitu kan. Jadi motivasi itu ya alasan ya. Motivasi ini bisa kamu dapatkan dari mana saja. Baik dari orang terdekat, dari para motivator, dan lain sebagainya. Namun, yang dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanyalah diri kita sendiri ya. Yang memutuskan kita melakukan atau tidak kan tetap semua keputusan ada di tangan kita sendiri. Gak mungkin kita serahkan keputusan diri kita kepada orang lain. Itu namanya bukan manusia merdeka. Oke, lanjut. 3 motivasi perilaku manusia ya. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama motivasi karena takut akan peraturan, sanksi dan hukuman. Ya. Ini sama aja saya contohkan seperti orang yang beribadah gitu ya. Orang beribadah ini karena apa? Karena takut dosa, karena takut neraka gitu ya. Jadi dia takut gitu ya. Jadi dia beribadah karena takut dosa, karena takut neraka ya, karena takut setan gitu ya. Yang kedua, motivasi karena ingin dihargai orang lain dan hadiah. Misalnya murid ingin atau dia belajar keras gitu ya, hanya karena dia ingin di rapotnya tertulis ranking 1, atau hanya karena ingin mendapat nilai 100 pada ulangan. Akhirnya segala apapun dia upayakan ya, bahkan mungkin cara curang gitu ya,
Karena motivasinya hanya sekadar nilai yang ada di secari kertas gitu ya. Atau yang ketiga, motivasi dari dalam diri karena merasa hal itu baik untuk dirinya secara pribadi. Misalnya ada anak yang nggak perlu dipaksa dia belajar gitu ya, karena dia mengerti bahwa belajar itu adalah hal yang baik untuk dia gitu ya, untuk masa depannya kelak gitu ya. Nah itu pertanyaannya, apakah berada di posisi manakah kita? Apakah kita selama ini masih di posisi 1 atau di nomor 2 atau di nomor 3 ya? Tentu saya percaya bahwa teman-teman guru di sini tapi motivasinya yang nomor 3 ya. Motivasinya adalah karena merasa hal itu baik untuk diri secara pribadi ya. Misalnya kita datang tepat waktu ya, karena motivasinya bahwa menjadi pribadi disiplin itu baik gitu ya. Kita mencari uang, mencari nafkah ya, karena motivasinya bukan cuma ngasih ke istri, anak dan orang tua, tetapi motivasinya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting kan. Ya. Lanjut. Motivasi itu berdasarkan asalnya atau dari mananya ya. Sumbernya bisa eksternal dan juga bisa juga internal ya. Contohnya di sini ada gambar orang berlari ya. Apakah orang yang olahraga atau berlari itu motivasinya karena hanya ingin dipuji orang, karena pengen terlihat keren, gagah di depan lawan jenisnya, maka itu disebutnya motivasi eksternal. Dia datang dari luar dirinya gitu ya. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang satunya lagi adalah motivasi internal. Ya, jadi motivasi ini datang dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam gitu ya. Karena individu itu berpikir bahwa dengan saya olahraga, saya akan menjadi orang yang lebih sehat gitu kan. Dengan saya olahraga berarti saya mencintai tubuh saya gitu ya. Dengan olahraga saya akan terhindar dari penyakit-penyakit ya. Itu adalah motivasi internal ya. Kita berharap, sebetulnya salah nggak eksternal, nggak salah juga, tetapi ada baiknya motivasi internal terlebih dahulu gitu. Eksternal itu seperti bonus kalaupun ada gitu ya. Misalnya saya suka ke tempat fitness gitu ya. Ya karena saya menginginkan kesehatan badan saya. Kalau tiba-tiba di tempat fitness saya bisa berkenalan dengan seorang wanita, itu adalah bonus gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita refleksi diri dulu ya. Ini saya tanya ke semua peserta webinar hari ini ya. Pertama, apakah kita sebagai guru sudah menjadi pribadi yang disiplin? Apakah kita, yang tadi ya, apakah kita datang ke sekolah tepat waktu hanya karena takut akan teguran kepala sekolah, mengharap pujian, atau karena kita yakin bahwa menjadi pribadi yang disiplin tinggi dan menghargai waktu itu sangat berdampak baik kepada diri kita secara pribadi. Ya. Nanti kita akan bertanya dalam hati, dalam benak diri kita ya, sudah seperti apakah kita selama ini gitu ya. Gitu ya. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita ya, yang mungkin selama ini terkadang suka berpikir karena takut
ditegur kepala sekolah aja misalkan gitu ya. Oke, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi dan juga restitusi ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman. Coba mungkin ada yang mau bersuara dulu gitu ya. Pengen berpendapat apa itu hukuman gitu ya. Coba saya tanya satu-satu dulu ya. Coba ada yang mau menjelaskan apa itu hukuman mungkin menurut pendapatnya masing-masing. Tidak ada salah di sini. Semua pendapat adalah benar. Yang tidak benar adalah melanggar hak asasi manusia. Ya. Silahkan. Mungkin dari Ibu Lini Katahati mungkin ada pendapat gitu apa itu hukuman gitu. Oke, kayaknya tidak ada yang bersuara. Saya lanjut ya berarti ya. Saya lanjut. Oke, hukuman. Kita ngomong hukuman. Menurut Ngalim Purwanto, ya, seorang ahli, ya, punishment atau hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang. Seseorang itu bisa orang tua, guru, dan sebagainya. Sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan, punishment ya. Jadi kita memberikan penderitaan tuh coba. Memberikan penderitaan dengan sengaja ya, agar seseorang itu jera gitu. Jera atas kesalahan yang dilakukan. Tentu saja ya, sang penghukum berharap bahwa yang terhukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pertanyaannya, apakah efektif hukuman itu? Apakah kita sebagai guru ketika setelah menghukum anak, apakah anak itu bisa dijamin tidak melakukan kesalahan itu lagi? Ya, ternyata hukuman ini tidak efektif juga ya. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, pengalaman lah gitu ya. Kita udah hukum anak ini suruh push up, suruh lari, tetap aja besoknya lagi dan lagi berulang lagi gitu ya. Artinya dari situ saja kita bisa simpulkan bahwa hukuman itu tidak membuat anak jera gitu. Bahkan terkadang hukuman itu membuat anak itu semakin beringas gitu ya, semakin berulah, semakin bertingkah gitu ya. Nah tadi ya, jadi sedikit menjawab pertanyaannya Ibu Ari yang tadi ya. Kalau anak itu suka bertingkah, suka berulah selalu dan selalu gitu ya, apakah solusinya dengan menghukum gitu ya? Mungkin kalau awal-awal kita tidak bisa memberikan hukuman kepada murid yang salah ya, karena mungkin mereka satu belum tahu hal yang benar ya. Jadi ketika orang berbuat salah gitu ya, ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi kemungkinan gitu ya. Yang pertama mungkin karena mereka berbuat salah karena tidak tahu hal yang benarnya seperti apa. Kedua, mereka berbuat salah mungkin karena tidak tahu harus berbuat apa lagi gitu ya. Karena tidak ada yang menuntun mereka untuk menjadi orang yang benar. Mereka tahu kebenaran, tapi tidak ada yang menuntun. Atau yang ketiga, mereka berbuat salah ya karena memang mereka ingin melakukan kesalahan itu gitu. Jadi kalau yang pertama itu
tidak disengaja salah itu. Yang kedua, mereka itu karena tidak ada yang menuntun. Atau yang ketiga, memang orang itu bermasalah, gitu ya. Tentu berarti ada tahapan-tahapan gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini jenis-jenis hukuman ya. Tentu saja di sini jenis-jenis hukuman yang ada di sekolah ya, bukan jenis-jenis hukuman yang ada di penjara, bukan ya. Yang pertama adalah hukuman fisik ya. Hukuman fisik ini beberapa kali lah kita mungkin ya kita pernah melakukan, sadar atau tidak sadar ya. Hukuman fisik kita pernah lakukan. Misalnya anak berbuat salah. Ini bisa anak di rumah juga bisa, peserta didik di sekolah bisa ya. Anak berbuat salah kemudian kita jewer gitu ya, kita cubit gitu ya. Apalagi yang lebih parah, beberapa waktu yang lalu saya lihat di video YouTube itu ada seorang guru tuh mukulin anak didiknya gitu ya. Hukuman fisik ini ya kalau bisa ya ditinggalkan, sebaiknya ditinggalkan dan sebaiknya tidak ada gitu ya di sekolah kita gitu ya. Karena dampaknya ini besar sekali. Dampaknya itu bukan cuma ke sekolah, bukan. Tapi dampaknya ini bisa ke ujung-ujungnya ke mental gitu ya. Ini bisa jadi guru yang memukul anak murid, anaknya ini dendam seumur umur ini ya, bisa mendendam seumur umur. Dia nggak bakal pernah lupa gitu ya. Wah, si guru ini dulu pernah mukul saya. Itu nanti dia punya anak, dia cerita lagi. Nanti anaknya cerita ke cucunya. Terus aja. Ya. Jadi kalau bisa ya hukuman fisik ini kita sudah tinggalkan ya. Karena tidak berefek bagus juga gitu ya. Kedua, hukuman psikis ya. Nah, ini juga hukuman psikis ini juga sering terjadi ya. Mungkin kita sadar tidak sadar kita pernah melakukannya ya. Semoga setelah seminar ini kita mulai tidak ada lagi nih menghukum anak dengan psikis ya. Contohnya misalnya ya, dengan memarahinya, dengan menghina, mencaci maki di depan peserta didik lain misalnya gitu ya. Disuruh berdiri di depan kelas dan murid-murid yang lain tertawa gitu ya. Nah, ini hukuman psikis ya. Ini juga berbahaya karena dapat menjatuhkan mental seorang anak gitu ya. Ini saya pernah kejadian gitu ya, beberapa waktu yang lalu lah gitu. Saya pernah lihat ada seorang peserta didik itu ingin loncat dari genteng, dari atap sekolah. Ya. Mentalnya itu udah rusak, udah hancur gitu ya. Dan sampai sekarang anak didik itu tidak masuk ke sekolah karena butuh dikonseling, butuh pendampingan khusus dari psikolog di rumah. Ketika ditanya alasan anak ini menjadi seperti itu, mentalnya hancur seperti itu, karena waktu SMP-nya anak itu sering dibully oleh teman-temannya. Dan gurunya kurang memperhatikan hal itu, kejadian itu kurang diperhatikan. Jadi si anak ini ingin meminta tolong kepada gurunya nggak bisa bantu. Gurunya nggak bisa merhatiin anak ini gitu ya. Sementara di dalam kelas hampir setiap hari anak ini menerima cacian, makian ya dari teman-temannya. Sekalipun
peserta didik ini salah, bukanlah langkah yang tepat dengan memberikan hukuman secara psikis. Ya. Yang ketiga, hukuman intelektual. Ini kalau hukuman intelektual sih hampir mirip dengan konsekuensi nanti ya. Jadi hukuman intelektual ini contohnya misalnya anak ini tidak mengerjakan PR misalkan gitu ya. Akhirnya anak ini ketika pelajaran berlangsung anak ini tidak mengikuti pelajaran, tetapi anak ini mengerjakan PR-nya. Gitu ya. Ini contoh hukuman intelektual gitu ya. Bagus enggak? Ya, kita lihat kondisinya lagi dan situasinya lagi gitu ya. Khawatirnya anak ini merasa dibeda-bedakan jadinya gitu ya. Yang lain bisa ulangan ke saya nggak bisa gara-gara PR nggak kelar nih. Nanti saya waktu ngerjain ulangannya kapan ya? Kan kayak gitu. Jadi ini bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Tergantung kondisi situasinya, tergantung bijaksananya seorang guru gitu ya. Kita lanjut lagi. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai hukuman? Saya rasa ini bahasan tentang hukuman ini menarik sekali ya. Saya sangat sangat senang gitu membahas tentang hukuman ya. Walaupun saya bukan dari sarjana hukum. Kita lanjut ke konsekuensi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsekuensi adalah akibat ya dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Konsekuensi adalah persesuaian dengan yang dahulu. Besar jadi konsekuensi dengan hukuman berbeda nggak? Berbeda ya. Ini berikut adalah kata-kata mutiara dari beberapa para ahli ya. Kita baca satu aja. Saya senang sekali nih. Tolong diperhatikan. Setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Begitu kamu membuat pilihan, kamu harus menerima tanggung jawab. Kamu tidak dapat lepas dari konsekuensi pilihanmu. Apakah kamu menyukainya atau tidak? Yang jelas itu di awal kamu udah memilih. Maka konsekuensinya harus kamu terima. Baik itu menyenangkan atau tidak. Contoh, ada seseorang yang memilih pasangannya, kemudian menikah. Maka dia harus menerima segala kelebihan maupun kekurangan dari pasangannya itu. Itu adalah konsekuensinya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke hukuman atau konsekuensi ya. Saya minta teman-teman di sini untuk kita bahas bersama-sama ya. Coba saya tanya Ibu Tuti. Bu Tuti ada suaranya? Halo Bu Tuti. Oh, Bu Tuti kayaknya sedang. Waduh, nggak kedengaran suaranya Bu Tuti ya. Atau Pak Egi. Pak Egi, halo. Waduh, Pak Egi. Ya, Pak Egi coba kita bedakan ya hukuman atau konsekuensi berdasarkan tindakan guru yang ada di tabel ini ya. Kelihatan nggak ininya? Hah? Kelihatan ya? Nah, coba yang nomor 1 ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kalau ini menurut Pak Egi hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, betul ya. Ini hukuman ya. Oke, lanjut ya. Saya ke Ibu Widya. Halo, Ibu Widya ada? Halo? Bu Widya, halo?
Wah, nggak ada Bu dianya ya. Atau ke Pak Adam. Pak Adam, halo, dengar suara saya? Iya, Pak Adam coba yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, hukuman. Wah, hebat nih Pak Adam nih, sudah mempelajari materi yang sebelumnya ya. Oke, sekalian deh Pak Adam yang ketiga, coba lihat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak ini nyoret-nyoret di meja, kemudian gurunya nyuruh anak itu untuk membersihkan coretan itu. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, bukan mungkin, itu betul konsekuensi ya. Jadi konsekuensi itu seperti hubungan sebab dan akibat gitu ya. Seperti orang setelah membuka pintu, konsekuensinya dia harus tutup kembali pintunya. Seperti orang itu mandi, ya setelah mandi konsekuensinya dia harus mengeringkan badannya. Nah, itu konsekuensi itu prinsipnya seperti itu ya. Ketika dia membuat sesuatu, maka dia harus membayarnya gitu ya. Dia datang ke Indomaret misalnya, dia ngambil ngambil Indomie gitu kan, ke kasir, ya konsekuensinya dia harus bayar gitu ya. Itu konsekuensi namanya ya. Bisa dipahami ya konsepnya ya. Ini ada satu lagi nih, coba Bu Ari deh. Halo Bu Ari. Halo, dengar? Atau Ibu Tri, halo, Bu Tri ada nggak? Ya, Ibu Tri ya. Suaranya kurang kedengaran. Ininya Bu Tri, speakernya belum dinyalain tuh. Itu tuh yang ada logo mikrofonnya tuh di layarnya. Ini nih. Ya, sip. Nih, Ibu Tri nih coba nih ya. Coba yang ini nih. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Betul. Coba kalau ini murid diminta bertelanjang kaki, tuh, telanjang kaki ya, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Betul, konsekuensi. Hukuman ya. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul. Udah tahu ya bedanya apa ya antara konsekuensi dan hukuman ya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke restitusi. Ya, ini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu ya. Nah, ini jangan kalimat kebutuhan dasar manusia dulu. Tunggu ya. Ini ada salah saya. Oke. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Itu langkah pertama dalam
segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinannya. Ya. Contohnya seperti apa, Mister? Oke. Misalnya menstabilkan identitas nih. Saya contohin ya. Contoh kasus misalnya ada seorang murid gitu ya. Dia ketahuan mencontek deh ya, ketahuan mencontek yang paling gampang nih. Ketahuan mencontek. Kemudian saya sebagai guru, yang saya lakukan adalah saya panggil anak itu ke ruang guru, 4 mata dengan saya aja. 4 mata. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah menstabilkan identitasnya dengan cara, ya misalnya kita tanya, kamu tadi mencontek ya? Iya Pak, gitu ya. Maaf Pak, gitu ya. Ya sudah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kita bisa ngomong kayak gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu aja yang pernah nyontek. Mungkin teman-teman kamu yang lain juga nyontek gitu ya. Cuma emang apesnya kamu aja ya. Kamu yang ketahuan. Gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyain nih alasannya. Kenapa kamu tadi nyontek? Ya kan? Misalnya dia bilang, iya Pak saya nggak belajar semalam ketiduran. Jadi saya nyontek deh Pak, ya kan. Baru terakhir kita menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati? Oh iya Pak, bahwa mencontek itu tidak diperkenankan. Bahwa mencontek itu tidak dibolehkan. Apapun bentuknya. Mau pakai HP kek, mau lihat buku kek, nggak boleh. Ya, oke. Setelah mereka sudah melakukan hal itu, kita baru tanya lagi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, kamu ingin jadi orang sukses enggak? Mau Pak, misalkan gitu ya. Nah kalau gitu, kira-kira kalau kamu mau jadi orang sukses, apa yang harus kamu lakuin? Belajar Pak. Kamu berarti tahu ya, kalau mau jadi orang sukses itu, kamu harus belajar, bukan mencontek. Karena tidak ada orang sukses yang diperoleh dari hasil nyontek gitu. Jadi gimana besok? Kamu bakal nyontek lagi nggak? Enggak Pak, saya nggak mau nyontek lagi lah Pak. Saya besok-besok mau belajar sebelum ulangan, gitu ya. Jadi nanti kita bisa membuat anak itu memecahkan masalahnya sendiri, gitu ya. Masalah yang dia buat, dia pecahkan sendiri. Sehingga nanti ketika dia sadar, dia akan kembali ke kelasnya dengan karakter baru yang lebih kuat dan lebih meyakinkan. Ya. Oke, yang terakhir ini saya akan sedikit bahas tentang, aduh ini laptopnya rada-rada ini ya. Yang terakhir ya, yang saya akan bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama, manusia itu mempunyai kebutuhan memiliki, ya. Yang kedua, kekuasaan atau power, ya. Dia pengen berkuasa, ya. Bukan berpuasa ya, berkuasa. Yang ketiga, fun, ya. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, oh berarti saya kebalik ya. Yang paling bertahan hidup dulu. Jadi hal ini bersifat fisiologis, ya. Seperti kesehatan, rumah, makan. Komponen psikologisnya adalah merasa aman, ya. Kemudian yang kedua adalah cinta atau rasa memiliki, ya. Nah, itu tadi. Ya. Ini disebut dengan kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang,
dan merasa menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah kelompok gitu ya. Aduh. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian. Memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal-hal baru dan tidak ingin dipengaruhi orang lain. Ya, freedom, free. Keempat, kesenangan, ya. Butuh, ya. Setiap manusia itu butuh senang, butuh gembira, butuh tertawa dan butuh bermain, ya. Keempat, kekuasaan atau power, ya. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapatkan pengakuan orang lain dan dihormati, ya. Pengen merasa dianggap gitu ya. Nah, 5 kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Nah, bagi orang yang melanggar disiplin, sebetulnya dia telah kenapa dia bisa melanggar disiplin gitu ya? Ketika dia melanggar disiplin, itu artinya dia tidak terpenuhi kebutuhannya, gagal memenuhi kebutuhannya. Contohnya misalnya rasa apa tadi? Rasa senang ya. Ternyata di kelas ada satu murid yang enggak seneng gitu ya dengan keadaan di dalam kelas. Kemudian dia berbuat onar, dia mencari kesenangan di luar gitu dengan cara dia bolos sekolah, dia mencari kesenangan di luar. Kenapa bisa terjadi? Karena dia gagal untuk memenuhi kebutuhannya yang senang tadi itu di dalam kelas gitu. Atau mungkin gurunya juga gagal ya memberikan apa yang murid itu butuhkan. Berarti sebagai guru kita harus membuat pembelajaran kita menyenangkan gitu ya. Oke, lanjut kita ke 5 posisi kontrol. Di posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan juga yang terakhir sebagai manajer ya. Oke. Saya tidak akan bahas panjang lebar, nanti biar masuk ke sesi tanya jawab aja. Oke, kita selesaikan di situ saja ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita masih ada 10 menit lagi sampai jam 9 lah. Ya, sampai jam 9. Sesi tanya jawab, silakan ada yang mau bertanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ya, Muhammad Bapak Bian. Nama saya Muhammad Brilian. Mr. Diku, izin bertanya ini mengenai ice breaking gitu ya. Bagaimana cara Ya, kita silakan. melakukan ice breaking dan bagaimana agar suasana di kelas itu bisa nyaman, kondusif dan menyenangkan yang seperti Mr. Diku tadi bilang gitu ya. Karena bagi saya ini masih terasa sulit ya untuk membuat siswa-siswa ini menjadi senang gitu ya terhadap kegiatan belajar mengajar gitu. Mohon pencerahannya dari Mr. Dimas ya agar kami gitu. Wah, ini terima kasih ya kepada Pak Bian ini. Ya, ice breaking itu kan sebetulnya kegiatan yang artinya dia itu nanti untuk membuat anak itu merasa fun gitu ya di dalam kelas gitu ya, di awal pelajaran gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi biasanya kita awali dengan ice breaking gitu. Sebetulnya banyak cara yang bisa kita lakukan, baik menggunakan alat atau tanpa alat juga bisa sebetulnya.
Misalnya contohnya kalau saya akan memberikan games-games kecil, tetapi kalau bisa yang relate dengan materi yang ada yang akan kita bahas pada hari itu. Kalau bisa gitu ya. Misalnya contoh gamesnya games sambung kata gitu kan, sambung kata. Karena nanti kita bahas tentang recount text. Kita akan membuat membuat karangan recount text gitu ya. Jadi di awal kita kasih gamesnya, yuk kita bikin ini, yuk bikin kalimat satu orang satu kata gitu. Misalnya ada, kita bikin jadi dua kelompok gitu ya, dua kelompok nih, dua kelompok itu satu kelompok 5 orang gitu ya. Ada A, B, C, D, E nih orangnya nih. Si A misalkan bilang I, si B bilang go, si C bilang to, si D school, si E bilang in the morning. Jadi satu kalimat gitu kan. Jadi bisa tuh seperti itu. Gitu banyak sih Pak Bian. Yang penting sebetulnya ini sebetulnya kan kita baliknya ke gini ya. Bagaimana membuat supaya peserta didik itu berkesan dengan kelas kita gitu, merasa nyaman, senang sehingga mereka tuh kangen sama gurunya. Saya pengen diajar sama guru itu lagi. Besoknya pengen lagi gitu loh. Gitu ya. Coba nih Pak Bian bayangkan ya. Ini pakai kata bayangkan nih. Saya ngajar bahasa Inggris itu seminggu itu cuma satu pertemuan doang. Satu pertemuan itu 80 menit atau 90 menit ya paling lama ya. Artinya saya juga tidak bisa memastikan anak itu dalam satu pertemuan paham akan materi yang saya ajarkan. Nggak bisa saya apa? Saya pastikan seperti itu. Tetapi membuat KBM itu berkesan dan menyenangkan itu tugas saya. Supaya nanti ketika mereka itu kan sebetulnya mereka tuh punya waktu banyaknya di rumah ya. Punya waktu banyak tuh di rumah dibanding di sekolah sebetulnya. Ketemu sama saya untuk belajar bahasa Inggris. Saya pengen bikin pembelajaran yang berkesan, bermakna, menyenangkan sehingga ketika mereka pulang ke rumah mereka eh, masih berpikir, ih bahasa Inggris ternyata menyenangkan ya. Saya jadi penasaran, saya jadi pengen buka bukunya deh. Saya pengen belajar gitu. Jadi adanya kelas saya itu untuk menumbuhkan minat anak dalam belajar bahasa Inggris. Itu aja poin saya mah. Gitu. Apapun saya lakuin tuh. Yang penting anak seneng ketika belajar sama saya. Gitu Pak Bian. Oh begitu ya Mr. Dimas ya. Wah saya sangat tercerahkan sekali. Ya, Terima kasih Pak ya Dimas. sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Bian. Ada lagi? Halo, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum Mr. Dimas. Ya, Ibu Ya Tri, ini izin silakan. bertanya Mr. Dimas. Tadi tentang Ya, penjelasan silakan Bu Tri. segitiga restitusi itu tadi sudah bagus Mister. Cuman saya sedikit kurang memahami jadi minta tolong untuk dijelaskan secara singkat gitu agar saya bisa Oke, mengerti. restitusi itu sendiri Terima kasih. sebetulnya upaya ya, sebetulnya upaya untuk memperbaiki diri gitu ya. Intinya gitu. Ketika anak itu berbuat salah, guru ini hanya menuntun mereka untuk mereka tuh bisa memperbaiki kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu aja sebetulnya intinya dari restitusi itu. Baik Mister, terima Gitu ya. kasih penjelasannya. Saya sudah tercerahkan Ya, dan saya sudah paham. ya ada lagi? Satu satu penanya lagi ya. Satu penanya lagi.
Oke, tidak ada yang bertanya kayaknya. Oke, saya rasa kita bisa simpulkan ya dari pertemuan hari ini ya, bahwa yang pertama, budaya positif itu adalah satu hal yang wajib untuk diaplikasikan ya di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan keluarga sendiri juga harus ada budaya positif ya. Nah, budaya positif itu bisa tercipta ya, jika semua elemen mulai dari guru, staf TU, warga sekolah semua ya bersatu padu ya, semua bersatu padu untuk menciptakan budaya positif itu ya. Nggak bisa satu dua orang yang menggerakkannya, tetapi seluruh warga sekolah harus menggerakkannya sehingga budaya positif itu bisa sukses dilakukan di sekolah kita ya. Tentu saja dampaknya juga akan baik, bukan hanya untuk murid ya. Murid itu pasti akan merasakan dampak positif ya, tetapi juga seluruh warga sekolah juga akan merasakannya. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya, tadi juga ya, bahwa kita harus menjadi guru yang pertama yang teladan ya, yang kedua yang menyenangkan ya, yang ketiga yang mampu mencarikan solusi atas segala permasalahan yang ada pada diri peserta didik atau pada diri kita sendiri juga ya. Oke, saya minta testimoninya ya. Testimoninya nanti silakan tulis di sini ya, di apa namanya? Tulis di kolom chat. Silakan tulis di kolom chat setelah webinar ini apa yang Anda rasakan, apa yang Anda petik gitu pada webinar ini. Silakan diketik di kolom chat biar saya nanti screenshot gitu ya. Silakan diketik. Ya silakan diketik, nggak ada yang ngetik ini. Halo. Ya, silakan ya diketik ya. Hal apa yang telah dipetik atau perasaan apa yang telah eh, dirasakan gitu setelah webinar ini. Halo yang lain, silakan ketik ya. Adam, Pak Adam, Bu Tri, Pak Egi, Bu Intan, Bu Ari, Pak Tori, Bu Lini, silahkan tulis testimoninya ya. Apa yang Anda rasakan setelah webinar ini? Di kolom chat ya, di kolom chat itu. Silahkan. Ya, Ibu Lini Kata Hati silakan ditulis ya. Oke, Pak Egi, setelah mengikuti webinar ini saya mendapatkan input bahwa untuk berlaku disiplin semua dimulai dari diri sendiri. Ya, betul. Oke. Saya tidak bisa membuat semua murid paham pelajaran, tapi membuat pelajaran saya menyenangkan adalah tugas saya. Betul. Luar biasa ya. Ada lagi?
Ini Pak Egi sudah, Pak Brilian sudah. Yang lain, Bu Intan, Bu Ari, silakan. Pak Tori, Bu Lini kata hati, silakan buat apa namanya tadi saya bilang testimoninya ya. Ini baru 2 orang ini yang bikin apa? Yang bikin testimoni. Ibu Tri, silakan buat Ibu Tri. Pak Adam, silakan dibuat Pak Adam. Bu Lica, masih ada Bu Lica? Bu Ari, halo, masih ada? Oke. Ibu Widya, halo, Ibu Widya masih ada? Oke, jika sudah tidak ada lagi nih, saya sebenarnya masih menunggu sih. Oke, Ibu Flora, terima kasih Mr. Diku, ilmu dan pengetahuannya sangat berkesan. Terima kasih. Ibu Tri. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin nanti yang lain seperti Ibu Tri atau peserta yang lain bisa chat lewat WA ya. Chat WA untuk testimoninya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangannya ya. Kekurangan berasal dari saya, selebihnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mr. Dimas, izin maaf ya. Assalamualaikum.